Pengertian variasi belajar dan mengajar. Variasi belajar dan mengajar adalah suatu bentuk keragaman yang terjadi dalam interaksi antara guru dan peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar serta mengatasi kebosanan para siswa. Sehingga dalam proses belajar mengajar, peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, berperan secara aktif, serta menambah antusias peserta didik untuk lebih konsentrasi dalam belajar agar lebih menyenangkan. Tujuan variasi mengajar. Secara umum, tujuan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran adalah memelihara dan meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa, menumbuhkan sikap positif terhadap guru, memelihara cara belajar yang sesuai, dan meningkatkan kadar CBSA atau cara belajar siswa aktif. Adapun inti tujuan proses pembelajaran bervariasi ini adalah menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. Menurut Jamrah, penggunaan variasi mengajar dalam proses belajar ditujukan terhadap perhatian serta motivasi dan belajar para peserta didik. Sedangkan tujuan diadakan variasi mengajar ialah yang pertama, meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar serta fokus kepada permasalahan. Dengan adanya perhatian yang diberikan siswa terhadap materi pembelajaran yang guru jelaskan, akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut bila setiap siswa mencapai penguasaan terhadap materi yang diberikan dalam suatu pertemuan kelas. Selanjutnya, yang kedua, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Seorang siswa tidak akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi di dalam dirinya. Bahkan tanpa motivasi, seorang siswa tidak akan melakukan kegiatan belajar. Maka dari itu, guru selalu harus memperhatikan dan memotivasi siswa dalam pelajaran berlangsung. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa di kelas ada siswa tertentu yang kurang senang terhadap seorang guru. Konsekuensinya, bidang studi yang dipegang atau yang diajarkan oleh guru tersebut juga akan tidak disenangi. Kurang senangnya para peserta didik terhadap guru bisa jadi disebabkan gaya mengajar guru yang kurang bervariasi. Misalnya, hanya menggunakan metode ceramah untuk setiap kali melaksanakan tugas mengajar di kelas. Maka, guru gagal menciptakan suasana belajar yang membangkitkan kreativitas dan kegairahan belajar siswa. Tujuan selanjutnya, memberi kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual. Seorang guru dituntut untuk memiliki keterampilan yang mendukung tugasnya dalam mengajar. Penguasaan metode mengajar yang dituntut kepada guru tidak hanya satu atau dua metode, tetapi lebih banyak dari itu. Karena diakui, penguasaan metode mengajar dalam jumlah yang banyak lebih memungkinkan guru untuk melakukan pemilihan metode, mana yang akan dipakai dalam rangka menunjang mengajar di kelas. Selanjutnya, yang kelima, mendorong anak didik untuk belajar. Lingkungan pengajaran yang kondusif adalah lingkungan yang mampu mendorong anak didik untuk selalu belajar sehingga berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Belajar memerlukan motivasi sebagai pendorong bagi anak didik dengan motivasi intrinsik yang lahir dari kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Namun sayangnya, jarang ditemukan anak yang memiliki motivasi intrinsik yang sama. Motivasi intrinsik sendiri ialah motivasi yang timbul dari diri seseorang. Tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Dari diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Disinilah diperlukannya peranan guru. Bagaimana upaya menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendorong anak didik untuk senang dan bergairah dalam belajar. Prinsip variasi mengajar. Adapun prinsip-prinsip penggunaan variasi mengajar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggunakan keterampilan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain itu juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk tiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak rusak, perhatian anak didik dan proses belajar tidak terganggu.
Penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Jenis-jenis variasi belajar dan mengajar. 1. Variasi gaya dalam mengajar. Variasi gaya dalam mengajar pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi gerakan anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam kelas. Bagi siswa, variasi gaya dalam mengajar tersebut dilihat sebagai sesuatu yang energik, antusias, bersemangat, dan semuanya memiliki relevansi dengan hasil belajar. Variasi gaya dalam mengajar adalah sebagai berikut. A. Variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lembut, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat berubah menjadi lambat, dari bahagia menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Guru dapat mendramatisasi suatu peristiwa, menunjukkan hal-hal yang dianggap penting, berbicara secara pelan dengan seorang anak didik, atau berbicara secara tajam dengan anak didik yang kurang perhatian. B. Kesenyapan. Pada saat guru menerangkan sering diperlukan kegiatan berhenti sejenak secara tiba-tiba. Kesenyapan macam ini bertujuan meminta perhatian siswa. Dalam hal ini, kesenyapan sangat efektif untuk menarik perhatian siswa karena dengan cara seperti ini akan membuat siswa mengembalikan perhatiannya dalam proses pembelajaran. Sehingga guru bisa memberikan pemahaman kembali apabila mendapati muridnya yang sedang ribut atau tidak memperhatikan. C. Gerakan anggota badan. Gerakan anggota badan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai bahasa isyarat atau yang lebih dikenal dengan nama body language. Namun demikian, gerakan anggota badan tersebut harus bertujuan relevan dan tidak berlebih-lebihan. Hal yang demikian untuk menghindari terjadinya overacting yang selanjutnya berdampak pada timbulnya kesan dibuat-buat yang dapat menimbulkan arti yang tidak wajar. D. Pindah posisi. Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu menarik perhatian anak didik, dapat meningkatkan kepribadian guru. Perpindahan posisi dapat dilakukan dari depan kelas, berkeliling di tengah kelas, dan ke belakang kelas, tetapi jangan mengganggu suasana pembelajaran. Hal ini dilakukan agar guru selain mengajak siswa untuk berinteraksi dalam belajar, guru juga bisa mengawasi siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi jangan sampai mengganggu proses pembelajaran. 2. Variasi media dan bahan pengajaran dalam mengajar. Tiap anak didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, baik dari pendengaran maupun penglihatannya. Demikian juga kemampuan berbicara. Ada yang lebih senang membaca atau lebih senang mendengarkan dulu baru membaca dan sebaliknya. Untuk itu, dengan variasi penggunaan media, misalnya, seorang guru dapat memulai dengan berbicara terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan di papan tulis. Dengan variasi seperti ini, dapat memberi stimulasi terhadap anak didik. 3. Variasi interaksi dan kegiatan siswa dalam mengajar. Pola interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam, mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan sendiri yang dilakukan oleh anak. Hal ini tergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Penggunaan variasi pola interaksi ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran.